salah satu hal yang menghambat investasi pengembangan industri lanjutan itu adalah persoalan regulasi sendiri. Saya sampaikan, regulasi fiskal. Ini bisa dicek. Ini interaktif Pak ya. Bapak kalau yang dari IMIP ya, produksinya kan stainless ya. Bapak jual juga ke dalam negeri? Ada Pak, tapi permintaan sedikit sekali. Ketika Bapak jual ke dalam negeri, Bapak pungut PPN kan? Oke. Ketika Bapak ekspor, Bapak pungut PPN nggak? PPN? Sudah pasti tidak. Hari ini adalah ekonomi global. Hari ini kawasan ASEAN adalah masyarakat ekonomi ASEAN. No tarif. Ya bagaimana? Ini yang kasihannya sebetulnya Kementerian Perindustrian. Kita kasih target kepada mereka, tetapi regulasi fiskalnya nggak mendukung. Saya udah berulang kali menyampaikan kepada Pak Menteri, ya, Pak AGK, Pak Menteri, kalau begini bisa mati berdiri Bapak. Kementerian Keuangan main pungut-pungut aja dia, kan nggak bisa begitu. Masalah ini adalah masalah yang paling mendasar. Jika selisih harga di dalam negeri pun sudah 11%, bagaimana orang mau investasi? Selama ini belum diatasi, yang ini akan masalah terus. Kita hanya beretorika saja. PPN itu adalah sangat tidak masuk akal jika dibebankan kepada barang-barang intermediate, barang-barang untuk bahan pengolahan lanjutan. Nggak boleh. PPN itu harus dipungut di ujung. Begini, saya selalu mengawalinya dengan prolog seperti ini, bahwa Komisi 7 selalu mengawal program pemerintah dalam fungsi pengawasan sebagai kemitraannya, ini dalam bagaimana menjalankan transformasi ekonomi tersebut, ya. Kita ingin bagaimana ekonomi kita dari hanya sekedar komoditas menjadi berbasiskan kepada pengolahan. Dan tentunya ketika menjadi industri pengolahan, kawasan industri ini menjadi penting, ya kan, seperti itu. Saya pada beberapa kesempatan yang lalu tuh saya sering jalan dengan Pak Agung Laksono. Beliau cerita, beliau kan one team press ya. Beliau cerita beberapa kali sering ke China diundang, ya, ke kawasan-kawasan industri. Di sana Bang katanya kayak kampung itu. Satu kampung itu isinya bahan mentahnya cuma satu. Ketika masuk ke satu pabrik besarnya, lalu akan menjadi barang-barang. Lalu limbah dari pabrik tersebut akan ditampung oleh pabrik berikutnya. Lalu limbah dari pabrik yang kedua ditampung lagi. Jadi betul-betul nggak ada sisa lagi. Betul-betul efisien. Nah, saya pikir mungkin ke sana yang akan kita dorong. Kita ini kan tadi itu sebetulnya yang kita ingin dorong itu adalah bagaimana kita menimbulkan satu ekosistem supply chain sebetulnya, ya kan, industri pengembangan satu produk. Jika misalkan raw materialnya adalah nikel, lalu produk-produk turunannya dengan pohon produknya itu semua bisa dapat kita kembangkan. Tetapi mungkin ada satu hal yang saya pikir Kementerian Perindustrian juga mesti paham. Salah satu hal yang menghambat investasi pengembangan industri lanjutan itu adalah persoalan regulasi sendiri. Saya sampaikan, regulasi fiskal. Ini bisa dicek. Ini interaktif Pak ya. Bapak kalau yang dari IMIP ya, produksinya kan stainless ya. Bapak jual juga ke dalam negeri? Ada Pak, tapi permintaan sedikit sekali. Ketika Bapak jual ke dalam negeri, Bapak pungut PPN kan? Ya. Oke. Ketika Bapak ekspor, Bapak pungut PPN nggak? PPN? Sudah pasti tidak. Nah, ini pimpinan yang saya sampaikan. Saya pada Borotol nggak ada Pak. Nggak ada. Selisih pun untuk barang dalam negeri, kita punya barang sendiri, sudah selisihnya 11%. Hari ini adalah ekonomi global. Hari ini kawasan ASEAN adalah masyarakat ekonomi ASEAN. No tarif. Ya bagaimana? Ini yang kasihannya sebetulnya Kementerian Perindustrian. Kita kasih target kepada mereka, tetapi regulasi fiskalnya nggak mendukung. Saya udah berulang kali menyampaikan kepada Pak Menteri, ya,
Pak AGK, Pak Menteri, kalau begini bisa mati berdiri Bapak. Karena kenapa? Dituduh tidak mengakselerasikan tumbuhnya industrialisasi. Ya sebenarnya ego sektoral. Kementerian Keuangan main pungut-pungut aja dia. Kan nggak bisa begitu. Masalah ini adalah masalah yang paling mendasar. Jika selisih harga di dalam negeri pun sudah 11%, bagaimana orang mau investasi? Kan begitu. Nah ini Pak, yang menjadi persoalan paling mendasar. Selama ini belum diatasi, yang ini akan masalah terus. Kita hanya beretorika saja, sementara bagian daripada pemerintahan, sisi yang lainnya justru tidak mendukung. Karena kenapa? Ego sektoral tadi. PPN itu adalah sangat tidak masuk akal jika dibebankan kepada barang-barang intermediate, barang-barang untuk bahan pengolahan lanjutan. Nggak boleh. PPN itu harus dipungut di ujung, harus pungut di ujung, sehingga dengan demikian barang-barang kita memiliki daya kompetitif. Betul Pak ya, selisih pun sudah 11%. Ini hitung-hitungan yang paling sederhana. Nah inilah Bang Adian, ya. Ini persoalan investasi ini menjadi masalah jika regulasi fiskal kita tidak bisa kita atasi. Jadi belum lagi kemarin misalkan saya mendengar ada mau cukai plastik. Ini kan gila. Plastik pun mau dicukai lagi. Tapi untung katanya batal itu. Setelah kita bersuara ya kemarin Komisi 7, saya di 2 masa persidangan yang kemarin, masalahnya begini, masalah lingkungan itu adalah bagaimana kita menangani sejak sampah itu diproduksi. Masalahnya kita ini Pak Pimpinan, sampah-sampah di Indonesia ini, tong sampahnya ada 4 warna ya, betul ya? Warna. Tetapi begitu dibawa ke mobil angkut sampah, 1 tempat saja. Kalau gitu kenapa harus ada 4 kotak? Karena sampah pun diproduksi sejak awal sudah salah. Dan semuanya hanya merupakan hasil seolah-olah sudah melaksanakan pemisahan dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian, kami ingin bagaimana Komisi 7 ini ingin mendorong munculnya industri, ya, yang memang merupakan pengembangan daripada barang-barang yang menjadi andalan kita. Ini kan yang hadir di sini rata-rata pengolahan nikel, ya kan? Nikel ini dengan kadar 1,5% ke atas itu sekitar 2,75 miliar ton. Itu kira-kira 10 tahun habis. Kemarin Dirjen Ilmate melaporkan 34 smelter beroperasi, ya kan? 17 dalam proses pendirian. 7 lagi FS. Ini kalau semuanya berjalan, ya kan? Sementara yang diproduksi oleh para smelter-smelter hanya baru pada NPI, kita akan kehilangan momentum. Jadi memang kalau pertanyaan Bang Adian tadi itu berapa lama, memang desakannya ke sana. Kita tidak mau kehilangan momentum. Nah, jadi saya pikir ini perlu satu pemahaman yang sama di antara kita, kami di legislatif, kemudian kementerian, juga rekan-rekan pengusaha, ini juga harus memahami. Kami ini tidak mau kehilangan momentum, ya kan? Jangan sampai kemudian berjalan, tiba-tiba sumber dayanya sudah habis. Sementara belum melakukan hilirisasi atau industrialisasi yang memang kita hendaki. Sementara kita sendiri di dalam, ini pimpinan, kalau enggak kita hanya begini loh, penyampaian yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan ini pada beberapa kesempatan pimpinannya. Tetapi ya hanya akan merupakan satu kayak orang curhat aja. Nah, kami pikir kita Komisi 7 perlu bersikap mengeluarkan beberapa hal, rekomendasi-rekomendasi yang harusnya diperhatikan oleh kementerian, terutama Kementerian Keuangan, seperti itu. Ya, misalkan saya tertarik tadi itu dengan IWIP ya. Tadi waktu Pak Bang Adian nanya-nanya, ini dijawabnya begini. Di kawasan Bapak kan tidak punya smelter ya?
IWIB sebagai pengelola, Pak. Pengelola kan, ya. Tidak punya smelter. Tidak. Ya, tapi saya dengar tadi Bapak beli ornya banyak. Jadi posisinya Bapak sebagai apa? Sebagai trader? Jadi bukan, Pak. Jadi IWIB hanya pengelola kawasan. Oke. Kemudian masing-masing tenan mereka membutuhkan or. Nah, di kawasan itu ada area timbun or, area timbun batu bara, itu yang kami sediakan. Sebentar, apa yang terhormat, mohon interaktif dulu ya, saya ke toilet nggak bisa diwakilkan soalnya. Mohon ampun. Ya, dilanjutkan terus sebentar, paling 2-3 menit saja. Iya. Nah, jadi Bapak memposisikan itu sebagai menyediakan tempat stokis, atau Bapak sebagai trader atau gimana ceritanya? Tidak, Pak, tidak trader. Kita bukan trader, kita bukan yang membeli or, Pak. Oh. Jadi kita hanya kawasan industri saja. Kawasan saja. Ya. Oh, begitu. Oke. Ya, baik. Kepada para dirjen ya, mengenai salah satu hal yang menjadi hambatan investasi kita nih, Pak. Ini tolong disampaikan agar nanti Pak Menteri juga fight pada rapat terbatas bahwa mengenai masalah PPN ini betul-betul menghambat investasi. Karena kenapa? Orang hitung-hitungannya nggak akan masuk. Orang kalau begitu, Pak, lebih baik mendirikan pabrik skala besarnya di luar negeri, Pak. Karena selisihnya pun sudah 11%. Artinya kalau selisih 11%, tahun ke-9 pun sudah balik modal. Selisihnya itu. Ya kan? Nah, ini menurut saya menjadi hal yang penting.